Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dan juga saya Melisa selaku moderator dan juga presentasi dari kelompok 3 mengenai sumber daya air yang beranggotakan yang pertama Ferry Saputra, Sinta Trimulya Devi, Irna Wiza, Aisyatul Fitri, Intan Putri Wahyuni Firhat, Indah Yulitasari, Sheila, Khairul Abrar, dan Tika Andriani. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Ferry Saputra. Kepada Ferry dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Saputra dengan NIM 3219021 akan membacakan presentasi bagian saya, yaitu siklus air. Adalah salah satu konsep dasar dalam biogeokimia yang menggambarkan proses perubahan wujud air, pergerakan aliran air, dan ragam jenis yang mengikuti suatu siklus keseimbangan yang terjadi di lingkungan alam. Siklus pendek atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama sinar sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Dan yang kedua, karena penguapan tersebut maka terjadi kondensi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Dan yang ketiga, awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ferry. Untuk presentasi selanjutnya kepada Sinta Trimulya Devi dipersilahkan. Baiklah, saya Sinta Trimulya Devi dengan NIM 3219022 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu siklus sedang. Siklus sedang tentunya memiliki proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek, yaitu matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi, uap air yang telah terbentuk bergerak karena tiupan oleh angin ke darat. Terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Hujan turun dari atas permukaan daratan bumi. Air yang turun dari daerah akan mengalir ke sungai untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi panjang memiliki yang selanjutnya yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada siklus di atas, yaitu matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan, kemudian mengalami evaporasi, kemudian uap air akan mengalami sublimasi. Uap air telah dibentuk dari dan mengalami sublimasi, kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Kemudian terjadilah hujan di atas bumi. Air yang turun dari darat akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih mengucapkan kepada Sinta. Selanjutnya kepada Irna Wiza dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yarna Wiza, NIM 3219023. Saya akan presentasikan tentang masalah penggunaan sumber daya air. Yang pertama yaitu dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sebesar rata-rata 1,2% per tahun akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan akan pangan dan bahkan tekanan yang sangat besar atas tanah dan air. Dan setiap tahunnya kebutuhan air meningkat sebesar 152.000 liter per detik dari yang dibutuhkan saat sekarang ini. Yang kedua, dampak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimanifestasikan dalam meningkatkan kegiatan industri, jasa, dan perkotaan memerlukan dukungan dari berbagai sektor, di antaranya penyediaan air baku.
Yang ketiga yaitu penilaian perilaku boros air, tidak peduli, dan tidak ramah lingkungan. Perilaku masyarakat yang boros air dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga pembuangan sampah padat dan limbah cair ke air dan sumber air. Tidak saja menyebabkan penyempitan, maka hal ini juga menyebabkan bau tidak sedap di sepanjang sungai. Baik, sekian presentasi saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Yerna Liza. Selanjutnya kepada Aisyatul Fitri, dipersilahkan. Baik, saya Aisyatul Fitri, NIM 3219024, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, daerah irigasi beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dan industri. Dalam hal ini, dasar pengelolaan sumber daya air di Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Aisyatul Fitri. Selanjutnya kepada Intan Putri Wahyuni Firhat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Putri Wahyuni Firhat, NIM 3219025, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pendistribusian sumber daya air. Pedoman distribusi air ialah prinsip nilai guna batas yang sama setiap penggunaannya. Dalam penggunaan air yang sifatnya bersaing atau substitusi, misalnya antara penggunaan air untuk industri atau hidropower dan penggunaan air untuk irigasi, margin flow akan menurun bersama dengan jumlah pemakaian air yang meningkat, dan sebaliknya akan meningkat dengan penggunaan air yang sedikit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang grafik pendistribusian sumber daya air. Dalam grafik yang telah ada di PPT, teman-teman bisa lihat dalam grafik tersebut, efisiensi akan tercapai pada perpotongan antara MPU1 dan MPU2 dengan jumlah penggunaan air sebesar OW untuk sektor irigasi dan O absen W untuk sektor industri dengan nilai batas setinggi MU. Jumlah air seluruhnya adalah OO. Apabila penggunaan air untuk irigasi sebanyak OW absen dan untuk industri sebanyak O absen W, maka MU di sektor irigasi setinggi BW absen lebih rendah daripada MU di sektor industri setinggi AW absen. Keadaan ini akan mendorong pengalokasian air di sektor pertanian sampai pada distribusi air yang paling efisien tercapai, yaitu pada OW absen untuk irigasi dan O absen W untuk sektor industri. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Yulitasari. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, saya Indah Yulitasari, NIM 3219027, akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai penentuan harga air. Dasar perhitungan tarif. Yang pertama, keterjangkauan dan keadilan. Keterjangkauan adalah bahwa penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah yang minimum. Yang kedua, mutu pelayanan. Mutu pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Yang ketiga, pemulihan biaya. Pemulihan biaya bertujuan untuk menutupkan kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air. Yang keempat, efisiensi pemakaian air. Efisiensi pemakaian air dan pelindungan air baku dilakukan melalui
pengenaan tarif progresif. Tarif progresif tersebut diperhitungkan melalui pendapatan blok konsumen yang dikenakan kepada pelanggan dengan konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menjaring aspirasi pelanggan dan yang berkaitan dengan perhitungan serta penetapan tarif dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan. Akuntabilitas dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum diukur jika perhitungan dan penetapan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indah. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila. Kepada Sheila dipersilahkan. Baiklah, saya Sheila akan melanjutkan presentasi dari Indah, yaitu penentuan harga air. Penentuan harga air bisa dilihat dari blok konsumsi dan kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan ini terdiri dari 4. Yang pertama, kelompok 1, yaitu pelanggan yang mampu membayar pada tarif rendah. Yang kedua, kelompok 2, yaitu pelanggan yang mampu membayar pada tarif dasar. Kelompok 3, yaitu pelanggan yang mampu membayar pada tarif penuh. Yang keempat, yaitu kelompok yang mampu membayar pada tarif kesepakatan. Untuk penentuan harga air juga dapat dilihat dari biaya operasi dan juga dapat dilihat dari biaya dasar yang terdiri dari biaya operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, biaya depresi dan amortisasi. Yang ketiga, biaya lainnya. Yang keempat, keuntungannya wajar. Penentuan harga air melalui tarif, di mana menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar. Yang kedua, menghitung biaya subsidi untuk menghitung tarif rendah. Yang ketiga, menghitung tarif penuh. Yang keempat, menghitung tarif kesepakatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sheila. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairul Abrar. Kepada Abrar dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Sheila tadi, yaitu penentuan besarnya tarif dilakukan berdasarkan jenis tarifnya, yang terdiri dari tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, tarif kesepakatan. Mekanisme penetapan tarif oleh kepala daerah didasarkan asas proporsionalitas kepentingan, yaitu pertama itu masyarakat pelanggan, kedua BUMN air minum selaku badan usaha dan penyelenggara sistem penyediaan air minum. Yang ketiga, pemerintah daerah selaku dewan pengawas atau komisaris dengan dilengkapi data dukung berupa dasar perhitungan usulan penetapan tarif, hasil perhitungan proyeksi biaya dasar, perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif selaku proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan, perhitungan besaran subsidi dan yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu, kajian dampak kenaikan beban per bulan pada kelompok-kelompok pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Khairul Abrar. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Tika. Kepada Tika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Andriani dengan NIM 3219030. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang studi kasus sumber daya air, di mana pemerintah Indonesia telah menempatkan peningkatan akses terhadap air minum menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan milenium, diperkirakan 78 juta orang Indonesia akan membutuhkan pasokan air. Dan mencapai target ini, pemerintah telah memberikan komitmennya untuk menyediakan air minum yang aman dan memadai melalui PDAM
umum milik pemerintah daerah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu presentasi dari kami. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.